engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Lebih kurang 20-an tahun di mana dia berpisah. Karena faktor ini terjadi, dia diancam untuk dimatikan oleh abangnya. Tahu semua peristiwa itu, tapi pada konteks ini saya tidak berbicara perselisihan atau musuh antara Esau dan Yakub. Tapi kita kembali kepada tema tadi bahwa Allah menjawab dan Allah menyertai kita, khususnya Yakub. Dia melakukan hal yang dapat dia lakukan, dan dia bermimpi seperti apa yang kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya. Kemudian dia melihat tangga yang terhubung dari bumi sampai ke langit, dan dia melihat malaikat turun naik, suatu pemandangan yang luar biasa dan belum pernah terjadi dalam hidupnya. Dan sampai pada detik ini belum ada manusia yang super hebat imannya yang pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh yang luar biasa. Tetapi untuk mencapai hal itu tentu dibutuhkan suatu pengorbanan. Saya percaya persoalan peristiwa yang dialami oleh Yakub dimotivasi melalui mimpi dia melihat tangga yang luar biasa indahnya. Dan itu yang membuat dia mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Itu yang membuat dia tidak memperhitungkan kelelahan perjuangan dalam perjalanan hidupnya. Luar biasa. Kalau Anda berdoa dan Anda merasakan sesuatu yang supernatural dalam hidup imanmu, Anda tidak peduli maut sekalipun di depan engkau. Anda tidak akan perhitungkan apapun ancaman di hadapan hidupmu. Karena Anda merasa dikuatkan oleh Tuhan, Anda akan semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa menghalangi jalan hidup imanmu. Ini contoh yang dialami oleh Yakub. Akibat dari penglihatan itu, dia terhibur, saudara. Akibat dari penglihatan itu, dia lupa bahwa ada musuh dalam hal ini abangnya mengancam dia untuk dibunuh. Nah, kalau saudara lari kena ancaman lalu mengalami seperti yang saya merasakan, pasti Anda akan berpikir, lu kejar aja sama saya disertai Tuhan. Karena kalaupun musuh mendekat, Tuhan bisa dengan cara dia menutup sebuah batas untuk tidak dilihat oleh musuh. Amin, saudara. Itu yang dialami oleh umat Tuhan ketika menyeberang laut Golsun. Ada kata-kata dari umat Tuhan yang bilang, waduh, musuh sudah di belakang, apa yang kita harus buat, Musa? Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, pukulkanlah tongkat itu. Artinya apa? Yakub pun termotivasi dengan sebuah penglihatan itu, saudara. Dia lupa dia diancam. Yang penting sekarang dia memfokuskan pikiran dan tujuannya. Ada sesuatu yang dia tuju, entah di mana. Tapi yang jelas Tuhan bilang, keluarlah kau dari Beersheba, pergi ke Haran. Itu waktu yang cukup lama. Tapi tidak dikatakan bahwa dia menjadi lelah. Tidak. Justru ada pergumulan antara dia dengan Allah. Dan dalam pergumulan itu dia meminta berkat bagi Tuhan. Artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu yang memotivasi kita dan kembali kita makin mendekat kepada Tuhan, maka ada pergumulan antara Anda dengan Tuhan, dan Tuhan akan berbisik pada pendengaran imanmu. Hai hamba, sabarlah engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Aku tahu kesukaranmu. Aku tahu kesengsaraanmu. Aku tahu kau lagi diancam. Apa Anda bangkit dari semangat itu? Pasti bangkit, saudara. Pasti Anda berkata, oh ya, terima kasih. Dan Anda akan melupakan kelelahan. Berapa banyak orang-orang yang termotivasi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Mungkin secara kasat mata orang melihat dia nggak pantas menerima hal itu, tapi bukan manusia yang menilai. Ada satu mata yang tidak kita lihat, yang selalu melihat, itulah mata Tuhan Yesus Kristus. Yang tadi saya katakan,
di dalam kesesakan dalam perjalanan. Ini juga menggambarkan perjalanan hidup saya dan saudara. Ada kesesakan-kesesakan yang saya dan saudara alami. Tentu berbeda-beda kondisinya. Tapi ketika Anda berserah sungguh sama Tuhan, dengan caramu sendiri, sesuai dengan apa yang kau pahami, maka jawaban itu pun datang kepadamu sesuai kualitas imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena enggak sama. Jari kita enggak sama, tapi akan berfungsi dalam tubuh Kristus. Karunia kita enggak sama, tapi berfungsi dalam karunia kasih Kristus. Saudara yang terkasih, apakah yang Tuhan telah kerjakan dalam masa kesukaran Yakub seperti yang sudah kita baca? Yakub lari dari buruan Esau. Ia pergi ke Berseba atau ke Haran. Dia keluar dari Berseba ke Haran yang lebih kurang 700 km tadi saya katakan. Dia berjalan kaki seorang diri. Dan kita lihat kejadian 28 ayat 17. Ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah saudara, yang dia maksud ia takut dan berkata, bukan takut kepada Esau. Ia takut dalam arti, apa tempat ini? Dalam bahasa Inggris, there is a tremendous. Ini sesuatu yang luar biasa, yang membuat dia rasa terheran-heran. Apa ini? Ini yang dia maksudkan dia takut. Dia tidak takut lagi kepada Esau yang menjadi musuhnya. Padahal itu abangnya, saudara. Jadi, dia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya. Dan Anda juga harus yakin ketika Anda datang di rumah Tuhan bahwa Anda ada bersama dengan Tuhan. Seringkali kita kurang meyakini bahwa Tuhan itu hadir, sehingga kita mengukur dengan perasaan. Saya rasa kok Tuhan tidak hadir. Dari mana Anda bisa mengukur kehadiran Tuhan menurut perasaan? Tapi kalau Anda punya visi iman, itu beda lagi, saudara. Kalau penglihatan kita melalui visi iman, itu akan beda. Karena ketika Tuhan mau hadir, Dia akan melihat dulu konsep hati kita ketika kita berada di suatu lokasi. Dan konsep hati itulah yang seringkali menentukan Tuhan. Makanya dari rumah kita harus berkata, Tuhan, aku mau ke rumah. Sertai aku Tuhan. Ketika aku duduk, biarlah aku fokus kepadamu Tuhan. Sehingga aku bekerja. Ada kalanya Tuhan datang dengan cara yang meledak-ledak, tapi ada caranya Tuhan juga datang dengan kuasa rohnya, dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi. Dan Anda tidak akan tertidur dengan angin sepoi-sepoi kalau Roh Kudus yang datang kepadamu. Amin. Nah, saudara yang terkasih, jiwanya sedang gelap karena diancam. Ayat 17 itu, jiwa Yakub sedang gelap karena diancam oleh kematian. Tapi Tuhan datang menjawab Yakub, Yakub, don't worry about it. Gak usah kau khawatirkan hal itu. Karena aku datang kepadamu dan menyatakan bahwa aku menyertai-mu. Katakan amin, saudara. Luar biasa itu yang terjadi kepada Ayub. Kalau kita lihat bagaimana Daud ketika dia diancam. Jadi rupanya bukan cuma Yakub yang pernah mengalami ancaman. Daud pun diancam. Barangkali juga Anda pernah diancam. Ini bukan cuma di zaman Yakub, di zaman Daud, sampai zaman ini pun ada ancaman. Bahkan keyakinanmu pun ada dalam ancaman. Tapi tidak perlu takut. Tidak usah berkata, Tuhan, malam ini biarlah bermimpi ada tangga dari rumahku ke surga. Tuhan gak selalu menjawab seperti itu. Kalau Tuhan menjawab semua doamu yang simpel seperti itu, kecenderungan apa? Kita menjadi sombong rohani di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan tidak serta-merta menjawab, enggak. Tapi ada caranya Tuhan menjawab. Ketika kita telah melupakannya, namun tetap kita setia sama Tuhan. Tiba-tiba Anda ingat, oh iya ya, tahun sekian aku pernah berdoa. Dan Tuhan menjawab sekarang. Itu cara Tuhan. Mengapa? Karena pola pikir Tuhan dengan pola pikir kita manusia itu berbeda sekali antara langit dan bumi. Makanya Tuhan berkata dalam kitab Nabi Yesaya, pikiranmu bukan pikiranku,
dan pikiranku bukan pikiranmu. Tapi kita cenderung mau menurut pemikiran kita. Nah, saudara, coba kita lihat Raja Daud dalam Mazmur 55 ayat 2 dan seterusnya. Ada beberapa ayat di sana. Mazmur 55. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Ini suatu ungkapan dalam bentuk doa dari pemazmur. Berilah telinga. Artinya Tuhan cenderungkan telingamu untuk mendengarkan seruan doaku. Terus ayat 2. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Saudara pernah cemas? Bapak-bapak pernah cemas? Bapak-bapak biasanya dia cemas. Aduh, nggak ada yang bawa sore ini kepada istriku. Waduh, bisa-bisa nggak ada senyum. Pasti itu. Apalagi kalau dia lagi stres, lelah bekerja di rumah. Jangan dianggap enteng. Kerjaan seorang istri di rumah itu sangat lelah dan melelahkan. Mengapa? Saya sudah alami hampir 7 tahun almarhum gak bisa aktif seperti normalnya biasanya, dan dia suruh pasang kompor gak biasa begini, potong bawangnya begini. Saya paling gak suka diatur satu begitu, tapi apa boleh buat. Ini namanya rela karena terpaksa dan terpaksa karena rela. Begitu. Dan saya mulai mengambil kesimpulan, ternyata sudah itu ambil baju, direndam. Saya pikir begitu taruh baju-baju yang kotor itu langsung tuangkan air, taruh sabun, dimarahi. Lagi itu dispul dulu, dispul satu-satu, dibilang ambil ember yang satu, dispul dulu, baru masukkan ke tempat yang sudah ada sabun dan air yang bersih. Gitu. Ya, saya ikuti. Ternyata itu mendidik dan saya sadar, muter sana muter sini, saya udah perhitungkan. Kalau dari hari ke hari, dari pagi sampai setengah hari, ternyata sama aja kita jalan dari sini ke pasar, berapa kilo bolak-balik. Jadi juga bapak-bapak harus tahu diri bahwa seorang ibu di rumah itu sangat lelah. Jadi kalau Anda pun pulang membawa uang yang banyak, belum disenyumin, ya dimaklumi aja, tunggu waktu. Nah, kecemasan itu sering ada. Ada kecemasan yang sangat berat, ada kecemasan yang sekedar lewat di pikiran. Misalnya, aduh, suami saya biasanya jam begini udah pulang, kenapa ini belum? Aduh, jangan ada apa-apa, jangan ada apa-apa. Nah, apa-apa, kalau Anda terlambat pulang, mau ditelepon, Mam, aku agak terlambat, masih ada gini-gini, soalnya tadi ada ancaman ditambang. Kan enak gitu. Sebab kalau nggak dibilang, bertanya-tanya. Karena jangan dikira, bapak-bapak juga harus tahu, muka asam istrimu itu bukan berarti dia udah nggak sayang sama Anda, bukan. Itu sebuah persoalan kecemasan yang lagi tinggal di hatinya. Tapi ketika sudah lepas kecemasan dan Anda lihat ketika dia senyum, ada pepatah mengatakan begini, senyum seorang wanita dalam hal ini istri itu menunjukkan kejujurannya, dan tangisan seorang suami itu menunjukkan juga kejujurannya. Amin. Jadi kalau seorang suami sempat nangis menyampaikan kepada seorang istri, itu sudah bentuk kejujuran, saudara. Jangan dilecehkan. Laki-laki suka nangis. Siapa bilang laki-laki nggak boleh nangis? Justru ketika dia nangis, itulah kejujuran seorang pria. Saya pria, saya tahu, dan saya banyak mengkaji secara akademik dan psikologis. Jadi saya bicara juga ada dasar. Dan Yakub pun seperti itu, saudara. Yakub menangis karena kecemasan. Aduh, aku dibunuh. Bagaimana dia gak cemas? Dia masih seorang perjaka yang, masih bujang. Kalau mungkin dia sudah seumur saya, harus dia aja mati ya mati aja. Gak apa-apa. Wong saya aja segini gak mau mati kok. Kenapa? Doa saya berkata begini, Tuhan, tuntunlah aku sampai masa tua seperti Kaleb dan Yosua. Itu relatif. Ayat 17 sampai 20 dari Mazmur 55.
ayat 17. Apa yang dikatakan Daud? Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku apa saudara? Ayo, berarti saudara dan saya juga seperti Daud. Pernah cemas di waktu petang, cemas di waktu pagi, cemas di waktu malam. Itu hal lumrah. 18. Dia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Terus, Allah akan mendengar yang merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Selah. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Suatu pergumulan dari pemazmur ayat 20. Allah akan mendengar, orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia, janjinya dilanggarnya. Ini pergumulan dari pemazmur, tapi akhirnya dia mendapatkan kemenangan karena dia tahu Tuhan tidak membiarkan dia. Jika kita mengalami kesulitan, kesesakan dalam keadaan terjepit dan tidak ada jalan keluar lagi, pandanglah pada Tuhan. Katakan amin. Tuhan akan menjawab doa kita. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Baik, kalau Indonesia ayat 2, kalau Inggris ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Al-Mut nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan. Sangat apa saudara? Sangat terbukti. Artinya Tuhan tidak pernah melewatkannya. Bagian yang kedua, bagaimana Tuhan menyertai Yakub di jalan yang ditempuhnya. Kejadian 28 ayat 20. Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Terus 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan apa saudara? Ini janji aku. Dia berkata, jika Tuhan menyertai aku, jika Tuhan menolong aku, maka aku akan kembali ke rumah. Bayangkan, dia nggak berpikir lagi. Sekarang sudah berada di Haran. Artinya dia sudah sampai di sana, sudah hidup di sana, sudah memperoleh apa yang dia idam-idamkan karena dia bekerja keras. Walaupun mengalami banyak dinamika, ada kalanya dia ditipu oleh Laban, ada kalanya dia berkata 10 kali dia ditipu oleh mertuanya. Mertua keterlaluan, janjiin kasih upah, dibodok-bodokin sama, tapi dia biarin aja, nggak apa-apa. Karena dia tahu ada Tuhan yang melihatnya. Amin. Kalau ada dibodohin, ada ditipu, nggak usah repot. Ada Tuhan. Tapi jangan berdoa, Tuhan kasih hukuman sama dia, kasih kena halilintar. Wah, itu keterlaluan. Anda harus berdoa, Tuhan biar Engkau memberkati dia, sehingga kalau dia diberkati, dia akan mengingat janjinya kepadaku. Amin. Itu doa yang bagus. Saudara, nasar dari dia bahwa dia akan kembali. Dia nggak membayangkan lagi, aduh jangan lagi 700 km dari Haran balik ke Berseba atau di Kanaan. Dia nggak pikirkan lagi. Tapi yang penting, kalau Tuhan menolong waktu dia ke tempat di mana dia hidup sekarang, Tuhan juga akan menolong, akan kembali. Karena ada sebuah janji yang dia buat, aku akan membuat mezbah di Betel. Amin. Betel itu berbicara lokasi di mana Anda ada. Dan mungkin Anda meninggalkan sementara waktu karena mengadu hidup di tempat yang lain. Dan ketika Anda memperoleh apa yang Anda impikan, sekarang Anda berkata, aku sudah diberkati Tuhan, aku akan kembali dan membuat mezbah di sana. Mengapa Allah tetap menyertai Yakub? Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Yakub adalah kepunyaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 1 ayat 2.
Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin, saudara. Waduh, indah sekali, saudara, kalau Tuhan berkata. Mungkin Anda lagi bersemedi dengan Tuhan, dan tiba-tiba di mana Anda lagi berdoa, Anda seperti mendengar bisikan, aku menyertai engkau karena engkau kepunyaanku. Amin, saudara. Prinsip ini juga harus ada pada saya dan saudara, bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, karena kita telah menjadi kepunyaan Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita. Luar biasa, saudara. Sebab dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena kita adalah miliknya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Meskipun banyak kesusahan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini, jangan takut dan percayalah bahwa Yesus selalu beserta dengan kita. Katakan amin. Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Apa maksudnya? Yakub berkata pada seisi rumahnya, pada seisi keluarganya. Karena pada zaman itu, kalau orang-orang Israel memakai perhiasan, itu ada kecenderungan sebagai sebuah kepercayaan yang bersifat keberuntungan. Jadi bukan masalah kepada perhiasan cincin emas, bukan emasnya yang salah, tetapi suatu pemahaman dari benda yang dia pakai, misalnya batu akik. Oh, ini batu akik ini kalau ada kena sinar matahari dan dia bersinar berwarna ini, artinya saya mendapatkan keuntungan, dapat ikan besar misalnya. Ya. Kalau dia lagi cari jodoh, dia lihat diarahkan ke sinar lampu, kalau warna merah muda, wah dia bilang saya pasti mendapat wanita yang cantik. Itu sebuah pemahaman keberuntungan, dan itu ada pada tradisi bangsa Israel. Nah, Yakub berkata untuk fokus pergi membangun mezbah, semua berhala dalam bentuk apapun harus disingkirkan. Maka dia berkata, itu yang saya maksudkan, bahwa kadang-kadang dipandang lebih, kenapa? Berhala kadang-kadang dipandang lebih sebagai jimat pembawa keberuntungan, dapat sebagai dewa-dewa. Jadi bangsa Israel walaupun menyembah Tuhan, tapi di rumah mereka masih ada berhala sebagai yang didewakan. Mengapa? Ingat tradisi dulu. Waktu mereka di Mesir, adat istiadat itu ada, sehingga pada waktu keluar, padahal sudah berganti generasi, tapi yang namanya sebuah kebudayaan itu tetap terbawa. Jadi pelan tetapi pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Hari ini pun pasti ada juga yang masih menyimpan berhala. Bila kita tidak menyingkirkan berhala-berhala itu, bisa menghancurkan iman kita, saudara. Berhala apa yang kita miliki? Berhala adalah sesuatu yang kita lebih utamakan daripada Allah. Berhala tidak harus berupa objek secara fisik. Berhala berupa pikiran. Saya merasa saya lebih pintar karena saya lebih sekolah tinggi dari orang itu. Itu Anda sudah memberhalakan pikiran. Wah, ide saya paling hebat, ide saya paling oke. Makanya kalau nggak diterima rugi. Anda sudah berhala pada pikiranmu. Kemudian apa lagi? Keinginan. Keinginan itu sah-sah saja. Tapi kalau melebihi dari kapasitas, itu sudah jadi berhala. Ya.
Apa berhala kita? Mungkin kita merasa saya lebih rohani dari orang lain. Anda telah memberhalakan dirimu. Hari ini hujan, pergi enggak, gereja enggak, terkena hujan. Tapi saya percaya kalau Anda bisa hadir, Anda mengalahkan berhala pada perasaan dan pikiranmu. Amin.